Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, kita lanjutkan materi kita kali ini, yaitu penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas kelistrikan pada sel saraf. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Nah, kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh itu berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik dalam rumah tangga, ya. Listrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Nah, sekarang bagaimana cara sel saraf mengantarkan impuls? Kita coba perhatikan gambar 4.9 yang akan kita perhatikan bersama. Dan kita akan lihat bagaimana cara sel saraf itu mengantarkan impuls yang terjadi di dalam pertukaran ion-ion nanti. Baik, kita perhatikan bersama gambar berikut. Baik, kita perhatikan bersama, ini ada sebuah gambar ilustrasi muatan listrik pada sel saraf. Kita perhatikan itu ada voltmeter dan tertera angkanya. Itu untuk yang positif itu adalah ion natrium plus, untuk yang negatif warna hijau itu ion klor negatif, dan yang biru itu ion K plus, kalium plus. Sekarang kita lihat sama-sama. Sel saraf mengantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut itu tidak terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan positif natrium plus melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, maka membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif atau Cl-. Perhatikan gambar yang selanjutnya, yaitu gambar 4.10, di mana nanti kita akan lihat impuls listrik pada saraf manusia. Baik, kita lihat sekarang gambar 4.10 impuls listrik pada sel saraf manusia. Di situ kita lihat bagian A-nya, neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter tersebut mengakibatkan muatan positif natrium plus masuk ke dalam sel saraf berikutnya. Nah, saat menuju positif natrium plus masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, maka terjadi aliran impuls. Dan kemudian saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan. Setiap manusia memiliki sel saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuhnya. Contohnya gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima oleh panca indera. Nah, sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian sel saraf, badan sel saraf, dendrit, akson, dan neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat selubung mielin. Berdasarkan ada dan tidaknya mielin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang terselubung atau berselubung mielin dan neuron yang tidak berselubung mielin. Baik, itu ilustrasi impuls listrik pada saraf manusia di gambar 4.10. Nah, kemudian kita lihat sel saraf sering diibaratkan sebagai kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Coba perhatikan gambar 4.12 ini.
Setiap sel saraf memiliki satu akson yang mendukung terjadinya perambatan atau hantaran arus listrik. Selain akson, penghantar listrik lain di dalam tubuh makhluk hidup adalah cairan tubuh. Cairan tubuh dapat berupa darah, cairan jaringan, dan sitosol yang terdapat dalam sitoplasma sel. Pada sel saraf juga terdapat isolator listrik, yaitu selubung mielin pada akson. Itu bisa kita lihat gambarnya demikian. Jadi diibaratkan seperti kabel listrik yang memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama ya. Itu bisa kita lihat ada berkas kabel listriknya, ada plastik isolatornya, ada kawat tembaganya. Kemudian ada berkas sel saraf ya, itu ada ujung akson, ada selubung mielin dan badan sel sarafnya. Bisa kita lihat secara detail pada gambar 4.12 ini. Kemudian pada akson yang tidak terselubung mielin, hantaran arus listrik itu dapat terjadi sepanjang akson. Pada akson berselubung mielin, beda potensial terjadi di daerah akson yang tidak diselubungi mielin atau di daerah yang disebut nodus transfer. Tarik-menarik muatan listrik terjadi di nodus transfer 1 dan seterusnya. Dengan demikian kita coba lihat lagi gambar berikutnya. Dengan demikian, selain berfungsi sebagai pelindung akson, mielin juga dapat mempercepat terjadinya loncatan muatan listrik pada saraf. Kita lihat di sini akson, kemudian memberikan arah hantaran impulsnya ke NA-nya, kemudian ada di situ kita lihat ada nodus transfernya di daerah tersebut ya. Pada akson yang berselubung mielin, beda potensial terjadi di daerah akson. Di daerah akson yang tidak diselubungi mielin atau di daerah yang disebut nodus transfer. Nah, di situ kita bisa lihat gambarnya. Garis panah itu adalah arah hantaran impulsnya. Kemudian ada nodus transfernya, di situ ada selubung mielin. Jadi ini adalah pergerakan impuls, gambar pergerakan impuls pada akson tidak bermielin atas, yang di atas, dan akson yang bermielin di bagian bawahnya. Jadi yang tidak terselubung di bagian atas dan di bagian bawah yang terselubung oleh mielin. Kita lihat. Kita lanjut, hewan-hewan penghantar listrik apa saja? Nah, yang pertama, ikan berbelalai gajah. Ikan belalai gajah ya. Seperti manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuh untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Ya, pada umumnya arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tapi ada beberapa hewan yang mengalami keistimewaannya, yang diberikan keistimewaannya oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat juga. Nah, ikan belalai gajah ini bisa kita lihat pada gambar 4.14 memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplug ini merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Nah, arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Jadi ini adalah sel elektroplug yang merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah ini dalam keadaan istirahat. Baik, ini gambar bisa kita lihat. Selanjutnya, hewan apa lagi? Ikan pari listrik. Ikan pari listrik kita lihat pada gambar 4.15 ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik ini mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Bukan main, besar sekali ini, seperti listrik pada rumah tangga ini 220 volt. Nah,
Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah tangga kita. Luar biasa ikan pari ini. Jadi berhati-hati jika kita ingin menangkap seekor ikan pari, karena ikan pari ini juga ada yang bisa menghasilkan arus listrik, ya. Demikian. Ini gambarnya, kita lihat. Kemudian selanjutnya ikan hiu kepala martil. Ikan hiu kepala martil kita bisa lihat pada gambar 4.16 nanti kita akan keluarkan gambarnya. Ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor. Jadi memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil ini mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Jadi listrik yang dimiliki oleh hiu kepala martil ini banyak benar fungsinya. Di antaranya itu tadi bisa mengetahui letak mangsa yang berada di bawah pasir yang begitu dalam, itu bisa juga dia mendeteksinya. Juga menghindari predator atau musuhnya, dia bisa mendeteksi. Kemudian juga bisa mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi, sehingga dia tidak akan tersesat dengan menggunakan listrik yang ada pada tubuhnya. Ya, ini gambarnya, gambar hiu kepala martil. Yang berikutnya, binatang apa lagi yang memiliki penghasil listrik, yaitu echidna. Echidna itu memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsanya. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Ya, berikut gambar hewannya 4.17. Hewan berikutnya belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik itu dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Luar biasa, ini cukup lama. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Ini berhati-hati kalau kita melihat belut listrik ini ya. Jadi dia bisa menyebabkan kematian pada manusia dewasa yang disengatnya dengan menggunakan listrik yang dihasilkan oleh tubuhnya. Ya, ini adalah gambar belut listrik. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Perhatikan bentuknya, kita lihat besarnya energi yang dihasilkan lele listrik ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Luar biasa. Jadi lele listrik ini bisa menghasilkan listrik sebesar 350 volt. Ini sama saja dengan listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Luar biasa lele listrik ini. Bila kita tersengat dengan voltage atau tegangan sebesar ini, maka kita juga akan merasakan betapa luar biasanya sengatan itu. Ini adalah gambarnya lele listrik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita pada pembelajaran kali ini. Dan kita akan bertemu kembali nanti di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, dan saya akhiri
perjumpaan pada kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.